Salam Ramadan, salam ukhuwah, salam cinta, dan salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Ramadan bersama FF Project. Alhamdulillah, bersyukur tentunya kita kepada Allah, kepadanya kita mensyukuri atas segala sesuatu, atas segala cinta yang Allah berikan, atas segala rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabar puasa teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman masih berpuasa, senantiasa menjaga keikhlasannya. Keikhlasan dalam menjaga semua ibadah-ibadah dan melakukan semua ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah sebagaimana seperti biasanya kita akan sering sharing-sharing, kita akan kembali cerita-cerita dan hari ini luar biasanya kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tamu yang jauh-jauh kita undang dari Timur Tengah. Ayo, dari mana? Dari Mesir, dari Kairo. Masya Allah. Ini adalah tamu yang jauh, yaitu Ustadz Dodi Okri ataupun Ustadz Abu Zaidan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gimana? Kairo ya saya ya, Jadi dari mana Ustadz? dari Bengkulu. Oh, dari Bengkulu Ya, Ustadz ya. alumni pernah belajar di Kairo, Oh, gitu lebih Ustadz. kurang 5 tahun. Nanti orang terkejut, kok dari Kairo matanya Iya, iya. sipit, hidungnya pesek, nggak Ya, ada biar Arab-Arabnya. ya Ustadz. Asli Asli Bengkulu, Bengkulu. ya, merantau ke Pekanbaru, Mm-mm. pernah mengenyam belajar Mm-mm. di Kairo, Mesir. Pernah Tepatnya belajar di Universitas Al-Azhar ya. di Al-Azhar Kairo Ustadz ya. Ya, Masya Allah. tahun 2005 selesai. Tahun 2005 selesai Ustadz ya. Oke, baik Ustadz. Sebelum kita ngomong lebih jauh nih Ustadz, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, sebagaimana biasanya nih, kita punya kebiasaan yaitu pakai hand sanitizer Ustadz. Jadi, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita pakai hand sanitizer dulu Ustadz ya. Izin ya Ustadz ya. Oke, silakan. Mm. Sebagaimana biasanya, pesan dari saya untuk kawan-kawan yang menyaksikan video ini, ingat jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu cuci tangan, dan kalau ada hand sanitizer, selalu pakai hand sanitizer. Dan kalau keluar harus selalu pakai masker, jaga jarak walaupun ada rindu. Baik, Ustadz, aneh mau tanya nih Ustadz, boleh nggak Ustadz? Ya, Jadi gimana nih Ustadz rasanya mm. kuliah di luar negeri, di Azhar apa namanya? Azhar Kairo. Karena kita belajar agama, jadi asumsi santri ya, pondok pesantren di Indonesia ini kalau mau belajar agama itu pusatnya di Timur Tengah. Karena di situ adalah lumbung-lumbung ilmu pengetahuan Islam. Di mana Islam lahir di Timur Tengah, Nabi Muhammad SAW itu lahir di Timur Tengah, di Makkah Al-Mukarramah, kemudian ulama-ulama Mm-mm. terkemuka dari abad pertama Hijriah sampai abad ke-19 Hijriah itu semuanya lahir dari sana. Kemudian universitas tertua di dunia Islam juga dari Arab. Mm-mm. Ya, kita kenal ada Al-Azhar University, kemudian ada Universitas Iya, iya. Spanyol ya Andalusia, Iya, iya. kemudian ada Baghdad, ada Suriah, kemudian ada Qura dan lain sebagainya. Dan banyak ulama-ulama dari sana. Maka dengan sebab-sebab itulah banyak mahasiswa, calon mahasiswa Indonesia yang kiblat belajar agamanya itu ke Timur Tengah. Salah satunya dia di Al-Azhar University. Padahal Al-Azhar ini bukan satu-satunya kampus yang mempelajari tentang Islam. Banyak di kampus-kampus yang lain. Sudan juga ada. Dan lulusannya di sana itu kalau asing itu disebut LC, licensee. Nah, jadi ada kepuasan tersendiri karena apa? Karena kalau belajar Islam ini kan Iya, harus iya. berbahasa Arab, Iya, iya. menggunakan bahasa Arab. Artinya apa? Kalau kita mengkaji kitab kitab Islam atau khazanah ilmuwan Islam itu kan semuanya bermanuskrip Arab. Jadi kalau kita punya kemampuan untuk menggali ilmu itu dengan bahasa Arab berarti kita langsung menggali dari teks. Beda dengan kita memahami itu dengan terjemah. Karena bisa salah interpretasi
salah terjemah dan kemungkinan banyak hal terjadi seperti itu. Maka kita merasa puas kalau kita langsung belajar di sana. Masya Allah. Bukan berarti Islam kalau nggak di sana nggak paham Islam, bukan berarti begitu. Iya, iya, iya. Karena sudah tersebar ulama-ulama atau tenaga-tenaga pengajar yang mengetahui tentang Islam ini di Indonesia, maka nggak perlu lagi sekarang ini kita harus jauh-jauh ke Arab, tidak perlu. Nah, dengan belajar Islam tekun di Indonesia ini pun kita Mm-mm. bisa jadi alim dan ulama, insya Allah. Jadi kalau begitu Ustaz, kami misalnya ya teman-teman Hmm, dari kota lain kayak Pekanbaru dan sebagainya deh, yang kami misalnya hmm. kuliahnya nggak di kampus-kampus seperti Al-Azhar ataupun kampus Islam yang lainnya, tetap juga bisa jadi seperti ulama Ya, Ustaz ya? bisa dan banyak sekali kan ulama-ulama muncul di Indonesia ini dia tidak harus ke Timur Tengah. Nggak mesti harus ke Timur Tengah. Dengan giat mendatangi majelis-majelis ilmu, dengan ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang hanif, ulama-ulama yang lurus. Nah, kata Imam Syafi'i, cara mencari ulama yang lurus itu ya. Ini Imam Syafi'i yang bilang, beliau katakan bahwa kalau kalian ingin berguru kepada seorang ulama, maka lihatlah ulama itu kalau dia dibenci oleh orang munafik, orang fasik, orang kafir, maka ulama itu ulama yang lurus. Tapi kalau dia itu dicintai oleh orang munafik, orang fasik dan orang kafir, maka ulama itu ulama su, itu ulama bengkok yang gemar menjual fatwa-fatwanya demi kepentingan duniawi. Oh, jadi ada juga nih Ustaz ya, ulama-ulama yang menjual kepentingannya ya demi dunia ini ya Ustaz ya? Ada allazina astaru hayatad akhirah bisamanin qalila. Orang itu menjual kenikmatan akhirat dengan harga yang sangat murah. Apa harga yang sangat murah itu? Dunia ini. Dunia ini Allah gambarkan ibarat seperti sayap lalat. Mhm. Saya mau tanya, kamu Sabri, Sibra. Sibra, Biasa. kalau saya kasih satu lembar sayap lalat tadi, mau Iya. nggak kamu? Ya enggak mau. Sibra, ini hadiah dari saya. Apa itu, Ustaz? Ini sayap lalat. Mau kamu? Enggak Ustaz. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan kepada kita Iya. perumpamaan dunia ini seperti sayap lalat. Oh, jadi kalau gitu seperti nggak ada artinya Ustaz ya? Artinya apa? Kalau orang menjadikan tujuan hidupnya hanya untuk dunia saja, dia adalah orang yang bodoh. Tujuan hidupnya hanya mengejar dunia yang sifatnya sementara, yang sifatnya hina, yang sifatnya ini tidak pernah bisa kita raih semuanya. Fata morgana. Betul nggak? Ya Ustaz. Ya, kita mengejar dunia selaksana fata morgana. Dipandang seperti air, didekati hampa. Kemudian seperti orang yang meminum air laut dunia ini, semakin kita minum, semakin kita haus. Maka tak berujung. Kenapa kita mengejar sesuatu yang tidak ada habisnya, Tidak ada ujungnya, yang Ustaz. tidak ada ujungnya? Sedangkan akhirat dan kehidupan ini sifatnya terbatas. Coba. Kehidupan terbatas. Iya. Nah, antum Sibra punya abang, tiba-tiba kan sudah tiada. Coba. Kalau dibandingkan dengan lamanya hidup akhirat, Iya. dunia ini, miqdaruhu khamsina alfasana, bahwa satu hari di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala membandingkannya sama dengan khamsina alfasana, 50.000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat ya, sama dengan lamanya 50.000 tahun di dunia. Jauh sekali perbandingannya Ustaz ya? Iya, antara satu hari dunia, 50.000 tahun, akhirat. Masya Allah, sangat jauh sekali Ustaz. Jauh, makanya jangan punya cita-cita mau masuk neraka. Cita-cita masuk neraka. Iya, jangan sampai itu loh. Nah, ya, memang saya ini berlumuran dosa Pak Ustadz. Kan walaupun masuk neraka, Allah juga akan suatu hari akan angkat juga nanti ke surga. Jangan ngomong kayak gitu. Jangan coba-coba. Ya Ustaz, ya. Memang iya, man qala fi akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa
dia pernah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, artinya bersyahadat, muslim dia, Iya. Allah akan angkat, Rasul akan angkat, Allah, Rasul akan kasih syafaatnya dari neraka menuju surga. Tapi kita sudah babak belur. Satu hari kita di Neraka neraka berapa tadi? 50.000. 50.000 tahun lamanya. Dioseng-oseng, ya, dijadikan Salah. manusia guling. Ya Allah. Nah, camkan baik-baik. Hidup terbatas, sedangkan akhirat adalah kekal abadi. Wal akhiratu khairul wa abqa. Akhirat, kehidupan akhirat itu khair, lebih baik, wa abqa, lebih kekal. Umur kita nggak ada yang tahu. Iya. Apakah Sibra punya jaminan umur 45 tahun? Nggak punya Tak ada jaminan. Betul. Wong SK-nya nggak ada. Asuransi nyawa kan nggak ada. Jadi apa? Kita menghadapi sesuatu yang pasti mati, sedangkan akhirat kita belum pasti di mana kita akan berada. Itulah kenapa para sahabat ketika ingat amal, ingat masa lalu mereka yang kelam, mereka selalu mencucurkan air matanya. Seakan-akan tak layak untuk masuk ke surga. Itu adalah sahabat, Ustaz. Sahabat Rasulullah. Mereka hidup di masa Rasulullah, jumpa dengan Nabi, tapi tetap mereka merasakan takut, Ustaz, ya. Karena mereka ingat masa lalu. Ya, masa lalu mereka yang jahiliyah. Masa lalu mereka yang jahiliyah. Nah, ketika mereka ingat kesalahan-kesalahan fatal di masa lalu, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ada ketakutan seperti itu. Itulah yang menyebabkan mereka bersedih hati. Seperti Umar bin Khattab ketika dia salam ke kanan dia menangis, salam ke kiri dia ketawa. Kenapa kok dia itu menangis ketika salam ke kanan? Bahwa ternyata dia ingat masa lalu dia. Dia pernah membunuh anak kandung, menguburnya hidup-hidup, pernah menyembah patung, pernah dia suatu ketika menyembah sesuatu yang tidak layak untuk disembah. Itu kan syirik, dosa besar. Dan dia ketika itu salam ke kiri, dia pun tertawa. Bukan ketawa besar ya, ketawa lirih gitu. Lucu gitu loh zaman jahiliyah itu. Kenapa? Dia ingat suatu ketika dia pernah makan Tuhannya. Dia pernah makan Tuhan. Makan Tuhan. Bagaimana tuh Mana makan ada Tuhan? lauk kok lauk. Jadi gimana tuh? Jadi kalau ada misalnya nih orang nanya, makan lauk apa siang nih? Lauk Tuhan. Nah, nggak ada. Biasa ini. Kok bisa begitu? Dia cerita, ada orang Arab kalau mau perjalanan long journey atau safar, itu mereka selalu berbekal makanan. Makanan yang mereka bekali itu biasanya mereka buat tepung. Makanan yang terbuat dari tepung. Dan kebiasaan orang Arab itu mereka buat dalam perjalanan mereka selalu membawa Tuhan alias berhala. Tapi berhala yang mereka buat ini adalah terbuat dari tepung terigu sama tepung kanji. Tepung kanji udah ada waktu itu. Nah, jadi dalam perjalanan jauh tiba-tiba bekal habis, tinggal roti berhala ini yang dibuat oleh orang Arab dari tepung, tapi itu adalah sebuah berhala yang harus mereka sembah. Jadi mereka itu kalau dalam perjalanan mereka sesekali menyembah berhala. Ambil berhalanya dari sembah. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab itu bekal makanannya habis, tinggal satu-satunya adalah Tuhannya. Jadi daripada menahan lapar, akhirnya dia memakan Tuhannya itu yang terbuat dari roti itu. Apa dia katakan, Tuhan maafkan aku karena aku sangat lapar.
maka aku izin ingin memakanmu. Nah, dimakanlah Tuhan dari kepala sampai ke kaki habis Tuhan. Itu dia ingat dengan masa itu, dia tertawa betapa jahilianya. Jadi orang kalau nggak paham Islam Iya ya, akan berperilaku yang irasional, berperilaku irasional. ya yang tidak masuk akal. Benar. Bagaimana sesuatu benda mati bisa disembah? La yadur wa la yanfa, sedangkan sesuatu yang mati itu tidak memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan bahaya untuk kita. Kenapa kita harus sembah? Nah, itu kan berpikir jahiliyah. Nah, umat Islam hari ini semakin jauh dari Islam, maka dia akan berperilaku seperti perilaku jahiliyah juga masa lalu. Jadi orang itu pintar, orang itu cerdas. Al-Kais, kata Nabi Muhammad SAW, itu kalau dia itu memahami Islam. Kalau dia jauh dari Islam, maka dia disebut dengan jahiliyah. Kalau tidak memahami sesuai dengan pemahaman Allah dan Rasul, maka kita akan masuk kepada ranah jahiliyah. Iya. Maka orang yang cerdas itu, kata Rasul, orang yang sesuai perilakunya dengan syariat dan manhaj Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertolak belakang, maka dia masuk kepada jahiliyah dalam semua aspek kehidupan. Dalam semua aspek kehidupan. Iya dong. Islam itu kan agama universal. Ad-din as-syamil, agama yang kafah, agama yang universal. Apa itu universal? Dia membahas semua lini kehidupan manusia. Dia membahas semua aspek aktivitas kehidupan manusia. Tak ada yang tidak disinggung dalam Islam. Mau masalah corona, ternyata dalam Islam ada caranya untuk menangani corona ini, bayangkan. Dan itu pernah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi istilah lockdown itu adalah sejak dulu sudah ada zamannya baginda Muhammad SAW. Jadi pada masa Rasulullah juga sudah pernah terjadi wabah seperti ini, Ustaz? Pernah. Dalam istilah Arab disebut dengan ta'un. Jadi istilah ta'un itu bisa menamai semua penyakit-penyakit yang mematikan. Jadi virus yang tidak tampak, virus yang ganas, mematikan, dan penularannya begitu cepat. Nah, istilah orang Arab menamai penyakit-penyakit seperti ini disebut dengan ta'un. Itulah hebatnya Arab itu. Dengan satu nama bisa menamai semua aneka jenis penyakit. Dengan satu sebutan itu tadi. Termasuk corona di situ ya toh. Termasuk HIV/AIDS ya toh. Termasuk virus burung, virus anjing, virus babi. Virus apa lagi? Semua binatang kan sudah mulai virus babi ya. Batuk babi apa? Flu babi. Nah, itu istilah ta'un. Kalau dulu lepra itu ta'un juga. Jadi ketika terjadi wabah itu bagaimana cara Rasulullah menangani, Ustaz? Jadi kata Rasul bersabda di depan para sahabatnya, dia katakan, fa iza sami'tum ta'un, jika engkau mendengar ada wabah ta'un yang terjangkit di sebuah negeri, fala tadkhulu fiha, jangan kau masuk ke negeri itu. Wa iza waqa'tum fiha wala takhruju minha, tapi jika engkau tinggal di tempat yang pandemik itu, maka kau jangan keluar dari tempat itu, alias lockdown, alias di karantina. Jadi sebenarnya sudah ada solusi dari Islam, sama seperti sekarang lockdown ya. Istilahnya itu wala takhruju minha, kata Rasul, jangan keluar, alias lock, kunci tempat itu, pisah-pisahkan orang ya. Bahkan kata Rasul, jangan campur yang sehat sama yang sakit. Artinya apa? Yang sakit di karantina. Bisa pisahkan. Nah, penanganan wabah ini juga pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, di masa Khalifah Umar bin Khattab,
pernah suatu ketika terjadi wabah taun juga, wabah sejenis corona ini juga di Hamra Palestina. Nah, salah satu kabupaten di Hamra itu terkena virus yang sangat mematikan. Jadi kalau orang itu kena pagi, sore meninggal, kena pagi, sore meninggal, begitu terus. Dan wabah ini cepat sekali berjangkit. Konon waktu itu yang meninggal sampai 27.000 meninggal dunia karena wabah ini. Nah, Umar bin Khattab ketika itu karena Abu Darda ya, Iya ya. kalau nggak salah waktu itu ya, yang jadi gubernur Hamra itu tak mampu untuk menangani wabah ini, dipanggillah gubernur Mesir ketika itu, ya dipimpin oleh seorang yang panglima perang bernama Amr bin As. Panggil Amr bin As oleh Umar bin Khattab. Kenapa kok dipanggil Amr bin As untuk Iya. menangani wabah ini gitu loh. Siapakah Amr bin As ini? Nah, kok nggak yang lain gitu? Padahal waktu itu kan gubernur banyak. Kok yang yang dipanggil itu Amr bin As. Jadi Amr bin As itu bukan hanya ahli dalam perang melawan manusia, alias seorang komandan perang yang ahli strategi, tapi dia juga punya seni keahlian untuk perang melawan penyakit. Nah, itu. Wow. Jadi itu keahlian Amr bin As. Amr bin As akhirnya siap, Khalifah, saya akan tangani wabah ini. Khalifah bilang, Amr bin As datang ke Hamrah ketika itu, lalu dilihatnya bagaimana karakter penyakit ini. Oh, ternyata penyakit ini bersentuhan ketika terjadi kontak langsung. Nah, persis kayak corona ini. Jadi terjadi kontak langsung kulit dengan kulit, ya. Kemudian interaksi yang tidak dijaga. Nah, begitu caranya. Amr bin As akhirnya mengambil sikap, kalau gitu rakyat ini harus dipecah-pecah. Semua di lockdown. Tak ada yang beraktivitas 1 minggu saja. Tapi ketika itu namanya oleh Khalifah, ketika dia mengambil kebijakan itu, memaksa rakyat untuk diam di rumah, artinya tidak bekerja kan. Lalu bagaimana dengan sembakonya? Bagaimana dengan kebutuhan pokoknya? Dijamin oleh negara. Oh, dijamin oleh Khalifah pada itu. Masya Allah. Dijamin semua kebutuhan hidupnya. Kalian jangan kemana-mana, semua kebutuhan hidup Anda akan kami jamin semuanya. Bukan hanya kata-kata, memang langsung action. Langsung action. Ya, beras, minyak goreng sudah ada depan rumah masing-masing. Kalau gitu, ketika itu negara kan sangat kaya. Bukan kaya tidak kaya, tapi ini adalah kewajiban. Kewajiban seorang pemimpin. Kalau kaya nggak kaya kan, ya nanti kami nggak punya uang, terpaksa kami nggak urusi rakyat itu. Tapi kalau kewajiban, nggak punya uang pun negara berpikir bagaimana rakyat ini bisa dijamin. Itu bedanya orang memimpin sebuah negara berbasis akidah Islam dengan orang yang menjadi pemimpin sebuah negara yang tidak menjadikan Islam sebagai basis, sebagai basic dalam kepemimpinannya. Umar bin Khattab ketika ada orang yang lemah, wajib, kalau tidak dia dosa, dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Itulah orang kalau menjalankan roda pemerintahan berbasis akidah Islamiyah. Dijamin oleh Umar. Nah, dipecah oleh Amr bin As, ya. Satu orang di lembah sana, di bukit sana, di situ, di sini, semuanya dipecah-pecah. Jangan sampai ada yang bertemu. Ya, selesai 1 minggu virus selesai. Masya Allah. Habis. 1 minggu 7 hari virusnya bisa selesai. Luar biasa ya. Itu hebatnya. Dan ini dilakukan oleh orang Islam. Ya, Amr bin As. Seorang gubernur, ya, di bawah kepemimpinan seorang khalifah bernama Umar bin Khattab. Kenapa ini dilakukan oleh Umar bin Khattab? Kenapa pula Amr bin As pandai, dia bisa mengambil keputusan yang begitu smart? Karena dulu pernah juga dicontohkan oleh
Rasulullah sallallahu Rasulullah alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Jadi kita ini menjadikan Rasul sebagai contoh, bukan hanya dalam sholat-sholat saja, tapi dalam kepemimpinan, dalam mengurus rakyat. Jadikan Rasul sebagai suri tauladan. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari Islam itu lebih jauh lagi, kalau kita mendalami makna Islam sebenarnya lebih jauh lagi, itu banyak sekali. Maka kalau kita pelajari khazanah-khazanah Islam itu banyak ternyata kita temukan bahwasanya sesuatu yang terjadi hari ini, pandemi virus corona hari ini yang terjadi, masa sebelumnya, di masa kejayaan Islam sudah pernah terjadi. Bukan corona, tapi adalah virus yang lebih berbahaya lagi. Dan itu bisa diatasi. Artinya apa? Orang-orang Islam itu mampu mengatasi masalah-masalah yang seperti hari ini terjadi. Masya Allah sekali, ini agama yang sebenarnya yang luar biasa, tapi sayangnya hanya sedikit sekali orang-orang Islam yang sekarang ini memahami bahwasanya bagaimana Islam itu yang sebenarnya. Jadi mohon maaf nih Ustaz ya, karena kita mengingat waktu, bagaimana nih Ustaz closing statement-nya? Anak muda itu kalau diisi dengan kegiatan yang bermanfaat seperti ini, maka otaknya itu tidak sempat untuk berpikir negatif. Apalagi Ramadan seperti ini. Ya, lakukan seluruh aktivitas-aktivitas yang bisa mendatangkan pahala, yang bisa membangkitkan semangat, yang bisa menambah sakopah keislaman. Karena hakikat dari ilmu itu, ya, semakin kita pelajari, maka semakin membawa kita takut pada Allah SWT. Itu hakikat ilmu. Jadi kalau kita tambah ilmu, tambah takut sama Allah. Tapi kalau orang itu tambah ilmu, malah nggak tambah takut kepada Allah SWT. Hakikatnya dia tengah mempelajari sesuatu yang bukan ilmu. Jadi orang kalau belajar ilmu, ilmu apa saja dipelajari, tinggal meramunya lagi. Nah, maka kaum muslimin, ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, gunakan waktu, gunakan kesempatan, suasana Anda yang banyak kosong ini, apalagi dalam situasi kita lockdown, banyak di rumah, ya, lakukan hal yang bermanfaat, lakukan hal yang bisa mendatangkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengobrol-ngobrol perkara iman, perkara Islam, yang dengan itu kita semakin paham, semakin mengenal agama yang kita anut ini. Tak kenal maka tak sayang, tak cinta, tak rindu, tak mau berkorban. Maka kenali Islam ini, maka Anda akan mau berkorban demi tegaknya Islam ini. Insyaallah selesai. Terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka sangat penting sekali kita mempelajari Islam, bagaimana makna Islam itu sebenarnya. Maka kalau kita sudah mengenal Islam itu yang sebenarnya, maka pasti akan ada cinta, pasti akan ada kerinduan, dan pasti kita mau berkorban terhadap Islam itu sendiri. Maka tadi untuk pemuda, kawan-kawan yang menyaksikan, senantiasalah habiskan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang berguna. Salah satunya adalah stay terus di Video FF Project. Insya Allah kita akan terus ada konten-konten menarik, konten-konten inspiratif. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.